Nah, beliaunya itu emang apa itu namanya? Habis itu pas aku main kan, aku itu kan emang dari dulu aku suka main malam-malam sampai jam 9. Lu menarik kira Sumpah. tapi wajar gak sih kan masih kecil. Sampai sekarang ya. Habis itu udah kan. Nah, aku itu kan main di kampung. Nah, pas temanku ngelewatin rumahku yang aku tempati sekarang, itu katanya kan aku itu kalau aku 2 lantai, 1 sama 2 yang atas. Nah, ya apa ya tatanya bisa pegang. Nah, iki aku kan naik tangga terus habis itu Ini rumahmu yang mana? yang Sekarang? aku tempati sekarang. Oh iya, sekarang. Sorry loh podcast. Aku bisa bayangin kalau tangga. Iya. Terus habis itu udah kan. Nah, ini tuh tempat jahit barang-barang. Ini kamar 1, 2. Masuk lagi. Nah, sini tuh tempatnya kebaya. Oh my god. Kebaya, cermin, piano. Wih. Kayaknya juga udah cerita. Berindinya sampai. Pintu. Ini kantor, buku-buku. Lorong sini, ruang musik, gudang, kamar. Gede ya. Kamar mandi, tandon. Terus ada tangga kecil lagi gitu. Bisa apa lo ngajik? Terus habis itu temenku tuh lihatnya itu dari luar ya. Lihatnya itu ada kayak sosok. Kayak jendela kan, kantor di jendela. Nah itu katanya ada penampakan di situ. Dan aku tuh gak tahu penampakannya maksudnya dia maksudnya gimana. Katanya, ya aku mau dengar kalau ngomong nampak apa deh. Dari ngono wes kan, sumpah deh. Dari ngono wes kan. Terus habis itu terus pas aku kapan ya itu ada temanku yang jemput aku kan itu aku kan suka naruh helm di kursi ya. Nah itu kalau temanku ngomong ke Ciko main yuk gitu kan. Terus balik mana teman aku keluar. Nah temanku bilang kok kan nyimpen kepala tak? Kepala apa aku ngono? Lho aku mau nonton dek helm-helmmu kan anak kepala tak nonton kan. Kak anak aku dah lho, ya sumpah man ku lho anak kepala ngono. Ya wis utuh apa kepala utuh ngono. Ya aku harus. Terusnya Kepala Nah, kamu nggak punya manekin yang Iya. atau boneka? Gak ada. Berarti kebaya itu cuma lemari. Oh enggak, ya. Kebaya tempatnya kebaya itu berarti di lemari semua. Iya, Nggak ada tempat. Itu digantung. Soalnya kan kalau misal kebaya di manekin kan otomatis kayak masih Oh oke enggak, lah. gak ada Size itu. manekin. Sama sekali manekinnya itu malah ya kayak kepala itu kayak bukan jahit. Iya, Oh, manekin yang badan doang. Iya, jadi cuma yang temanku maksud yang ada kayak kepalanya doang itu di depan helm itu doang. Terus apa lagi ya? Ada sih tetanggaku yang bilang. Nah, setelah 7 harinya kakekku, kan itu masih belum ada apa-apa ya kan rumahku, aku belum pindah ke sana. Oh, Nah. rumah yang sekarang. Nah, aku kan dulu tinggal di depan rumah yang dekat jalan raya itu kan. Nah, temanku tuh bilang, tetanggaku tuh bilang, kalau di situ tuh kakekku setiap malam itu mesti duduk di situ. Ya bisa lihat ya. Ya gitu katanya. Suka apa itu suka namanya? Di mana Ya, sih, jadi, Kok? Di mana tuh? duduk ya di kursi buat helm itu loh. Oh. Jadi kan masih belum ada apa-apa kan. Ya kayak gitu. Terus katanya di rumahku juga ada tuyul. Dulu pernah bilang kan tanggaku itu murah-murah gini, kan bilang ke ibu kan manggilnya itu ya pokoknya Mbak Aris itu rumah sampean kok ada itu ya tuyul apa itu masuk rumah sampean sebagai orang gini kan masuk rumah tuyul aku ngono
maaf ya aku mesut terus apa aku jenenge terus habis itu tetangga aku itu bilang iya itu aku jenenge ono itu mbak deh om sampean iku sebenarnya aku kan gak percaya ya aku mah yo ae kan wonge sebaring ngono lho iya ta mas maksudnya gimana ngono pokoknya itu tuyulnya itu masuk rumah sampean terus keluar aku gini Jika aku sing medit. ini aku dari Aris tadi Bawa duit enggak? Enggak usah dia deh. terus kayak gitu Jalan. Riang wis entuk duit. Iya. iya balik Bar pempes. Kamu pas Riz sama Udah Rista kan di situ. Ciko hah kamu pas tahu dengar itu terus uangmu itu ada yang merasa kehilangan. Iya, enggak. gak sih gak merasa Ya mamamu mungkin. Iya. soalnya keluarga aku itu tipe kalau orang gak terlalu peduli Be uang. gak ero ya Wih, Masya Allah. mbok duwe ilang mbok apa gak ero soalnya Kayak nanti nggak dihitung gitu nah. gak memperhatikan juga Bukan nggak peduli itu namanya tidak memperhatikan Ciko. Enggak mau peduli kalau kayak raya lagi. Ada orang nggak Nggak peduli sama memperhatikan. uang. pokoknya gak terlalu memperhatikan aja udah gitu aja Tadi Ciko sih kita ngomong lihat kakek Mustafa kursi depan. Di kursi depan buat itu setelah kakek dia lagi. iya Iya. Ya, akhirnya pas rutinitas kakek setiap malam gitu. enggak apa itu kakekku kan itu emang dari dulu itu sendiri kan bukan dari dulu sendiri sih pas aku TK nenekku itu meninggal pas aku SD kelas 3 kakekku juga nggak ada jadinya kan udah kayak terbiasa sendiri gitu. Duh, Terus absurd. yang ya Nggak ada. ono deh ono. Coba di-spill dikit deh. Karo. Debbie. Terus serem banget terus sumpah. Early gak mau di Early yang di belakangnya lah ini. Sumaya. Sumaya ada kan? Iya, Sumaya. Sumaya Aza juga malas cerita. Sumaya ada orang Arahi balik center layar guys. Senternya dong Stop, ke Sumaya. Ya ini. Terus tolong. Mana yang kaget dan ibu kurang. Madu ya ibu. Ya beda. Pingsan itu langsung. Ayo cut Sumaya. Ini kejadiannya semalam hargai please Ayo. kejadiannya tuh malam hari pokoknya kayak jam 11 jam 12 gitu kan aku lagi chat-chatan kan sama temen aku terus aku lagi tiduran nih kasur aku tuh kosong cuman aku doang kan Kosong itu maksudnya kayak bawahnya kosong atau emang nggak Nggak, maksudnya nggak ada orang. Maksudnya di kasur kan Apa di pan atau gimana modelnya? bukan single kasur single Enggak, maksudnya ada kayak gini Lantai. enggak ada lantai yang Kasur kosong lantai gini. yang ada. kolong Ada kolong kasur. Bed cover. kan aku tidurnya tuh agak miring gitu kan jadi yang di kanan itu ada space dikit. Banyak. Nah pas aku lagi cecetan nih tiba-tiba ada suara nafas nafasnya tuh pelan itu denger banget aku denger banget sorry itu di dalam kamar iya sendiri terus kan aku panik dong itu suara siapa kok ada nafas mungkin kan itu nafasku sendiri di kanan gitu terus makin lama nafasnya tuh makin cepet terus aku sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain aku tuh nggak freeze aku cuma mikir ini tuh setan atau siapa gitu aku mikir aku nggak bisa ngapa-ngapain yang aku cuma bisa tuh ngetik ngechatin temen aku woi ada yang nafas di sebelahku itu choice yang lucu karena temennya juga nggak tahu itu Ajar. Terus ayo lanjut terus sampai akhirnya pas nafasnya udah gak itu udah selesai Mengusung ke terakhir. iya terakhir dan akhirnya aku bisa gerak lagi
Oh, kok berarti gak gerak noleh ikut nge-freeze ya? Iya, bahkan nggak bisa noleh gitu. Gak nge-freeze, bener nge-freeze, tapi Iya. kamu masih ngerti. Iya. Oke. Iya. Dia kan mikirnya coba ngajak sama temen deh. Di sebelah kan dia nafas menentu deh. Sudah. Ada lagi nggak? Sini gak ada. Ya ada sih. Cerita di sini kayaknya kok. Sebenarnya semester itu nggak sih serem nih. Alumni tolong komen. Alumni tolong komen di bawah alumni. Amit-amit jangan sampai ngerasain. Tapi aku pengen tahu. Apa? Pengen tahu di Smeas. Maksudnya pengen lihat langsung. Oh iya. Bolak-balik di Ceritakan. Oh, Dia sama teman teaternya. Iya iya. Oh ya, ceritakan, iya, ceritakan, sini. ceritakan. Jadi katanya Diva itu temannya itu lagi nge-vlog kan. Ya udah nge-vlog biasa. Itu abis pulang teater kalau nggak Iya. salah jam 6 atau Pokoknya pas maghrib-maghribnya lah. Nah, pas teman-temannya lagi nge-vlog, udah kayak dadah gitu kan. Nah, itu ada yang ngomong Kak Sarah, aku lupa. Jadi Ngomong apa ya? di videonya itu kan kalau waktu kita kayak video biasa gini tuh emang nggak ada suara apa-apa, tapi waktu di play videonya itu ada suara kedengeran banget. Kayak rame. Kalau nggak gimana ya? Di dekatnya itu pintu hotel. Keluar gerbang pintu Oh hotel. iya sih. Belum jadi itu. Jam berapa? Oh waktu Maghrib. hotelnya masih belum jadi. Maghrib. Tapi Benar, ya lek kita pulang futsal malam ya lorong sing mulai depan di kantin sampai depan hotel tuh ngutang. Apa mana kita nolen deh iki lho. Jalan parkiran dulu. Parkiran sing ana tulisannya dilarang parkir jam 6 sampai Iya. 30. Pintu sini. Podcast. Sini loh depan. Golap banget lek kita nolen deh. Iya itu serem sih. Itu kenapa nggak dikasih lampu ya? Ada kok, ada lampu, cuma lampu nggak terang. Ada. Aku berarti itu Ini kelas B itu sih menurutku lorongnya serem sih. Ya. Lorong, soalnya dia tuh lorong aja. Kalau semisal ya, Tolong. itu adalah sebuah area yang tidak memiliki lorong, mungkin bakal nggak seserem itu, tapi berhubung mereka punya lorong, ya serem. Apalagi gelap gitu. Ini loh, kalau dilihat dari kantin lah kelihatan suka di atas. Kamu dari A kan kelas kita, terus ke sini, ya Depan toilet sih. soalnya kan bawahnya Atasnya ruang guru itu. Iya. taman, Atasnya bagus. Kayak banyak lahan beda dan ya. di situ kan jarang dihuniin, soalnya kan itu lab. Iya. Dan kan ya bagi yang YBB. tetep juga. Banyak ada cerita aku dari kakak. Cerita. Nyala sama itu nyala sama. Sinai. Ya jadi aku tuh ceritain juga kalau di situ katanya ada hantu cewek Di mana? di gazebo. Baru lama. Lama kata tuh ada Loh, aku sering kasih gazebo lama kan. Itu kata itu rambutnya pendek, pakai baju batik, rambut kotak-kotak. Dia tuh bunuh diri di mana gitu. Lupa aku. Selama di mana gitu lupa. Anak sini. Iya, tak sini. Katanya gitu. Udah guys, sekian. Nggak kita lagi dulu. Iya dulu. Oh ada tuh. Coba lihat kasusnya. Bawa. Coba dilihat. Iya tak. Ini real lah. Harusnya kita nggak masuk. Barisan kedua. Coba ada kasusnya nggak ya kira-kira? Real tak ini real. Nggak tahu ya, tapi aku dengar cerita dari kakak kelasku yang bisa melihat. Kayaknya nggak. Masa tahu anak bunuh diri dan Nggak tahu. Bunuh diri banyak caranya. Anak gazebo terbuka itu. Duh, bukan gazebo. Dia Lihat dia gazebo. iya, sih anak itu juga di gazebo. Nggak tahu. apa di sih mana. sosok lain tapi menyerupai siswa? Kayaknya. Kan kita nggak tahu kan guys, kita kan masih hidup. Semua respon dulu. Videoan. Iya kita iya sih. 30 Ya ya. dibuat tapi itu. Udah kita tutup dulu guys. Yang lain ada yang lain. Nggak ada. Ada cerita. Lagu ya. Sama tuh. Pas gede.
Mobil apa? Aku rawan banget. Mobil apa? Kamu punya mobil? Ayam. Oh, sadar deh. Terus. Terus jalan suami istri. Nah istri itu kan pakai kacamata. Jadi kayak masih Lebih hadir. oh Ya masih ada. jadi ya, kan di depan terus kelihatan di ini juga cewek pakai di pojokan Oh, kursi tengah. kursi tengah belakang itu di cowok nyetir silangnya. berarti dia tuh kan mobil tuh kan gini ya sama dulunya ini sama istrinya nah yang cowok di sini yang cowok nyetir nah yang cewek di belakang berarti Yang cewek di sampingnya Di sampingnya yang nyetir. jadi di sini dan terus yang cewek yang Penampakan itu. panokannya di mana? Kursi tengah. Paling bawah. Oh iya paham. Tapi di belakangnya si cowok yo. Jadi kayak Terus itu malam. iya dan apa pas nah itu loh kaca kecil itu di belakang. Oh, iya. Ini kayak beda banget jelas sosoknya jelas itu pakai baju putih terus kayak apa rambutnya panjang pas Muka terus dilihat lagi enggak? Lihat lagi enggak? Lihat lagi. Kayak kaca enggak iya sih terus tolong pas jalan ini kayak tak pas enggak om Sih kok memutuskan buat kayak jalan. Kayak konjur. Nah, ya itu sih ada film juri scene-nya kayak gitu Ada. itu sih lanjut ke jalan aja. bener-bener kayak film Harusnya sih lanjut perjalanan ya. iyalah Iku lagi jalan. iya lagi Kamu ada enggak? Aku ada tapi aku malas banget. Ayo bahas. coba dengan cerita yang ini tuh Aku nggak muncul juga ya. Oke, sekarang selanjutnya Azza yang bercerita. Suwe yo. Jadi Maaf ya orang itu saya ceritakan kepada beberapa orang. Nanti sekarang saya akan ceritakan lagi. Jadi saya tuh waktu kecil. Azza cerita guys, Azza cerita. Jadi waktu kecil saya tuh sering sendiri karena masih kecil. Karena yang lainnya itu pada keluar semua karena punya motor, saya nggak punya motor jadi nggak kemana-mana. Di situ pulangnya itu selalu di atas jam 9. Saya Kecilnya itu dia tuh nggak TK atau pokoknya di bawah kelas 4. Di situ di rumah itu masih ada TV. Apa aku tuh lihat TV tuh kan biasanya kalau malam kan nggak ada cerita kartun gitu kan jadi kayak berita-berita gitu. Nah kebetulan aduh ini serem. Nah pas itu aku tuh lagi kalau nggak salah itu nyetel on the spot. Nah situ aku tuh diem, ini tuh TV. Aku bukan berdiri, duduk ya, duduk. Nah si pasku itu ya gak terlalu jauh sih. Ayo, ini TV nih, saya, ini kipas. Nah situ, kalau rambut diangkat, kan mesti ngikuti arahan. ya Nah ini tuh aku perasan banget. Jadi itu ada satu mulai ke atas. ke atas kipasnya di mana Kipas di sini, arah kiri. Arah kiri kalau arah kiri kan mengikuti arah sana. Nah ini ke atas kan nggak aneh, kan aneh kan? Kayak bisa kayak ada yang nyepul dari bawah. atau enggak? Enggak kayak gini. Gak ngerti berarti. Lanjut itu aku merasa kayak ada yang ngangkat tapi itu kayak udahlah kipas gitu kan jadi itu nggak sekali terus satu-satu tapi enggak apa ya enggak gantian kayak gitu loh kayak gitu terus kayak gitu
kok di gue ya. Tapi di ujung, kalau megangnya di ujung kerasa banget. Nah, kerasa Kak? Enggak. Megangnya di ujung Ujung kepala. ujung rambut Oh. sini. Nah, itu aku mikir. Aku mau les sini. Meskipun aku udah noleh sana sini, ya tetap aja diangkat lagi gitu. Meskipun rambutku udah turun lagi ya, dia diangkat. Itu diangkat lagi. Dan itu aku gak sekali aja pas itu. Setiap aku sendiri. Oh, Di rumah. berarti nggak kayak at the time Nggak. apa sih gitu Sekali aja. Enggak. Lebih. Oke, aku lihat sendirian. Lihat TV. Oke, sendiri gak? Kalau sendiri itu biasanya aku apa? Aku itu pintunya aku tuh kebuka. Malam-malam kalau ada orang tua kan malam-malam kan ditutup tuh Pintu ruang masuk tamu. rumah. Oh, Ya, ruang tamu. Nah, kan ada pintu lagi. Nah, pintu menuju ke jemuran itu bisa tak buka. Kenapa aku sendiri? Kalau aku sendiri, mesti tak buka. Karena aku takut. Kalau aku tutup, aku mikirnya hal-hal kayak ada yang buka sendiri, tak kayak gimana kan. Jadi halusinasiku makin kemana-mana kan. Nah, aku itu mikir, aku masih kayak ya wes lah, apa mungkin sekali tok dan besoknya lagi pas aku ya gitu lagi keangkat lagi. Aku kayak ya aku ngomong ya kan lek ngajak main ini kok jadi aku kok wawan kok tak tantang ngono kayak soalnya aku tuh apa berawan udah beberapa kali kejadian, tapi kejadiannya gak kayak aku sendiri itu enggak harus malam, siang bisa, tapi rata-rata malam. Dan itu enggak aku doang, sampai ponakanku juga. Aku nanya, kan keluarga aku kan termasuk keluarga Islam. Islam aja. Iya, enggak ngaji. Tapi justru gitu ya mbak Ina ngomongnya. karena bagi mereka itu merupakan tantangan mereka buat ada. Kuat iman kita tuh kuat gak? Asik. Gimana tak? Iya bener, aku Duh. biasanya kalau sendiri ya nah aku meskipun aku kayak gak dikasih tahu kayak keluarga aku ya kalau kamu kayak gini dan tidak punya tahu apa ya aku kayak doa gitu aja biar aku rasa akan doa lah. Tapi aku tuh gak doa sih doa, tapi aku malah nantang gimana ya kayak kafe kayak nantang nama aku ini ya lucu loh. Tapi setelah kamu nantang nantang itu ada kejadian nggak deh diri kamu? Tapi biasanya kalau ditantang gitu Biasanya. Ya satu tahun ya sama kan itu dia bangunan itu Kayak nggak Kamu tahu, nggak takut tapi punya cerita. sebentar aku mau Iya, iya. nah kejadiannya tuh pas ya jadi kan aku jadiin pas malam sendiri jadi sama keluarga aku. Jadi tuh aku tuh posisinya tuh di kayak ruang ngaji gitu kan. Aku tuh ngajiku sama Miku tuh lagi ngobrol di ruang ngajiku lah. Itu lagi nyetrikan ngobrol-ngobrol. Sedangkan kakakku sama masku itu lagi di ruang tamu sambil nonton TV. Nah, itu habis itu masku sama kakakku itu nyamperin aku, tanya, "Bisa kamu yang lempar sarung tangan ini?" Nah, aku diem aja di ruang ngaji itu, kayak ngobrol. Siapa lah aku diem gini. Masa aku dikira itu kan masih kecil toh, dikira itu masih bercanda. Nah, kita itu enggak. Nah, kan saksinya kan ada orang tua aku kan. Nah, lalu di sini cerita di ngobrol. Terus muncul sarung tangan itu siapa? Soalnya dari ini kan arah ini pintu ya, ini pintu, ini TV, ini ruang tamu. Ya sarung tangan itu muncul itu sudah muncul biasa. Itu enggak sekali atau dua kali. Kan sarung tangan berpasang. Itu satu. Itu satu. Aku kan mikir, ngapain aku pikir kan masih kecil tuh, gak iseng gitu. Ngapain panas ngambil sarung tangan tak muncul iseng? Karena aku masih
kalau lari kan ngos-ngosan kan, kan diem santai. Karena diolek oleh apa lempar terus langsung lari kan kelihatan dari wajah itu cuma ngos-ngosan gitu. Enggak. Tapi kakakmu itu lihat kejadian pas lempar ya nggak mungkin. Iya kan lihat, notice kalau saya ngelempar. Tapi kalau siang kan dari pintu kan warna coklat pintu. Biasanya kan ada pantulan dari cahaya. Itu enggak ada pantulan, gak ada bayangannya gitu loh. Iya sih, kalau kena cahaya matahari kan ada dari pintunya. siapa sih di balik pintu. Itu enggak ada. Dia langsung muncul dia tuh. Enggak apa jemuran tuh jauh di tengah sini. Pintu tuh di sini. Karena langsung kalau kena angin langsung gini kan nggak mungkin. Gak logis. Nah iya. Nah, angin pagi jatuh. Nah iya. Masa lempar gitu jatuh. Ya angin topan. Ini Aldi untuk cerita. Guys. Oke guys, ya ada kecil nenek. Gede. Suka tuh. Ada rumah di Surabaya Barat ya. Wah, iya. Itu kayaknya baru dibeli atau nggak tahu sebenarnya. Pokoknya rumah itu tingkat 2. Sekitar rumah itu tuh perumahan tapi perumahan sing sepi gitu loh, tau nggak sih? Perumahan itu sepi dan jarang banget ada orang sing kayak berkegiatan deh di rumah. Rumah tanteku ini ya termasuk agak redup gitu loh lampunya. Rumah itu kosong. Pokoknya waktu itu nggak ada tanteku di situ tapi ada nenekku. Nenekku di lantai 2. Di lantai 2 itu kamar itu ada 2. Yang satunya itu kamar biasa itu kamar single buat anak-anak itu ruangannya segitu. Terus satunya kamar itu besar, terus ada kamar mandi, ada bathtubnya pokoknya di situ. Nenekku tuh di kamar yang kecil ini. Kamar kecil itu posisinya kayak kan ruang kasur, ini pintu, terus ini tuh lemari itu nggak sih lemari kaca yang slide. Oh ya, itu lagi VC sama menantu ya kan. Terus Jangan ketawa dong, Mbak. Jangan ketawa. nggak tahu VC-annya itu apa Beda aku gitu. mau cerita juga. Terus nenekku tuh kan beliau kan kayak sholat 5 waktu tepat waktu ya, kayak mukena itu nggak pernah dilepas gitu loh. Masya Kan Allah. bebas sampai paling kan mau tidur ya. Cerita horor itu. Beliau tuh duduk di kasur, pokoknya backgroundnya dia itu lemari itu tadi. Terus kecian kan, terus tanteku bilang, Bu, itu siapa di belakangnya pean? Setan itu berdiri sama nimbuk. Oh, rambutnya kayak ke bawah kayak begini. Banyak putih. Serius, Debbie? Terus nenek itu kan backgroundnya lemari sing kaca slide kan, lemari sama kasur kan kayak ada depan gitu kan, terus aku kayak seolah orang itu berdiri di kasur. Ya sudah. Lalu nenekku secara tidak langsung sampai sekarang mudah-mudahan trauma berarti aku juga trauma di sini. Tapi nggak kelihatan kamu. Aku Nggak apa-apa di sini. Ya wes nggak apa-apa jadi Suaramu aja. ini Aldi ya Bu sih. aku mau cerita tentang Jejak-jejak. pengalaman tuh waktu LDKS di Tawas 14 jam. Tadi kanji. Terus pagi ku sih. Kan waktu itu kan LDKS ku kan tempatnya tuh di apa ini villa, tapi villanya tuh kayak masih gitu ke pedalaman lah. Kayak pinggir kanan kiri itu hutan, terus di sana itu ada villa di situ. Terus langsung aja singkat dah, sampai habis maghrib itu kan pertama itu ini sebenarnya nggak ada cerita horor. Cerita horor itu pas ini cerit malam. Iya, Kan pas cerit malam itu kan aku kan disuruh apa ini namanya nelusuri sambil nyari apa kayak simbol-simbol sama password itu di hutan sama. Jadinya di hutan bukan di Ya, sekitar. tapi ada pos satunya. Kayak kalau posisi itu jangan lagi pos 1, pos 2, pos 3 pokoknya ada. Terus waktu itu cerit malamnya itu pas di jam 12. Nah, itu suruh kumpul gitu anak-anak itu dipilih yang maju duluan dipilih. Itu kalau majunya jalannya tuh nggak pakai, pokoknya nggak pakai apa-apa, pokoknya langsung jalan. Itu kamu Udah. kelompok kan? Hah? Kamu kelompok kan? Udah. Masa sendiri? Iya, bisa
satu-satu. Jadi lucu. Sumpah sendiri. Satu-satu. Wow. Terus aku kan kepilih nomor 4 itu gara-gara aku itu ngantuk, terus sama osisnya tuh langsung ditunjuk aku terus habis itu disuruh maju, terus habis itu disuruh minum jahe, pokoknya disuruh minum, terus dikasih tahu doa, pokoknya lek sing ngomong kok ono sing lewat sopon, lek sing ngomong itu gak mau balik, langsung tinggalan. Semuanya itu kayaknya balik, pokoknya ono ngomong lewat ini sopon gak mau, sopon pokoknya lek kon gak nyoko, lek gak nyoko terus tinggalan. Aku menuju pos pertama itu sepi aku Gak bisa bayangin kalau sendiri. Iku kan ngantuk ya. Gak tersesat kan? enggak tuh ada yang jaga. Arahannya Pasti lah ada sih. panah-panahnya. Iya, ada panah-panah itu. Iya, sekencayaan terus itu. Iya ada mana-mana. Terus itu waktu dia aku jalan itu aman, ketemu pas satu kakak osis itu pertama disuruh paspornya itu kalau nggak salah aku masih ingat apa ya Yo kayak kan semoga itulah Ya. saya kira di perjalanan menuju terus perjalanan menuju ke pos 2 itu aku ketemu sama nenek pokoknya jalan tak sapa monggo nek terus diem aja terus dia ikut diem aja Nenek sama kayak gimana? Nenek kayak gimana? penampilan. pokoknya dia itu pakai tongkat terus pakai kebaya pakai daster kebaya terus akhirnya Iya, iya. terus dia Kayak jalan lain, kayak bungkuk jalan aku pokoknya nyapa monggo mbak dia nek menentang lagi saya kira aku tak bisa masuk sama istighfar ambil mojo-mojo doa. Tapi di situ dari kamu udah ketemu sama nenek-nenek itu kamu udah kayak ngerasa Ada Iya. feeling nggak? Iya, ini siapa ya? Aku Kayak- merasa coba kok kak itu. kakak Tapi sih udah. gak mungkin tiba-tiba mbak nenek-nenek Ya, kan? namanya itu. Tapi udah ngerasa kayak agak takut gak? Ya, ya takut lah. Tapi ya mau gimana lagi? Jadi aku bisa jalan sampai ke pos 2 itu aku ditanya mau ketemu apa? Aku tanya arahnya sih, arahnya kemana? kan harus gitu sih. Iya, iya. Mas ini arahnya kemana menuju pos 3? Ya lebih baik bertanya. Oh iya bener kamu alatmu ngomong gua kan ketemu air terjun itu ndek ngono ono Pak Adit. Oh iya Ada air terjun di mana? Ada Pak ada Adit. Pak Adit bro. Tapi aman kan ya? Maksudnya kayak setiap tempat itu pasti ada penjaga gitu. Iya. Iya. Jadi dari pos Terus? 1 pos 2 dibebas. Terus aku karena takut ya aku nungguin ndek pokoknya ndek tempat itu aku nungguin aku wis berharap ono arek sing lewat biar bisa bareng lho. Yes. Enggak maksudnya. Saya kira aku ngeden, aku nunggu itu anak temanku beneran ada temanku terus dia lewat aku bareng tapi jaraknya itu agak jauh soalnya kan emang disuruh satu-satu sih pokoknya masih kelihatan nah terus temanku ini tiba-tiba ini Tapi kamu nyapa temen enggak? iya Saling tahu nggak? Iya. Saling lihat. Saling tahu. kira aku bareng cuman jarak sini ke Biar sini biar loh nggak ketahuan Iya. juga kalau sama kamu. ya saya kira dia itu tiba-tiba itu yang harusnya itu ngiri dia itu lurus pertama kan apa nggak ngurus ya mungkin dari aku lapor tak delok kok tambah waduh iki tak delok deh depan itu wis iki apa iki wis kawan terjun wis koyo sawah itu tanah kosong sudah itu tak tegal aja kenapa nanti lu nek kuwi ono pos Bukan jauh. gak itu kan coba tapi dia kayak sangar nih kayak harus kau niku apa nanti iku nih kan ono pos ono osis kok delok po duh ini udah tiga Iya, oh, pikir lompat Adit. balik Pikir kau lompat ngawur kan itu Sumpah ini serem sih. aku lagi ke pos itu nah pos itu dari Kak Kru, apa? Gede enak gede enak. terus Ya. Tapi Suaranya kayak besar. Suara kamu. Jadi itu pokoknya bilang aku kurung suara jadi Soekarno ada tak Soekarno. Terus aku kurung suara tepuk tangan. Setelah aku pada
Kalau sebelah itu jurang. Duh. Jurang, tepuk tangan nih. Terus denger suara orang malu-malu di kampung. Tak. Ya. Malu-malu. Maku. Ya malu ya malu aja. Terus aku berdoa. Sebelum akhirnya ketemu pos 3. Pos 3 itu disuruh apa ini namanya? Iku barengan sampai kancamu. Ya, akhirnya apa lagi disuruh turun dari terjunnya, disuruh tahu, terus lanjut ke pos 4, nanya jalan lagi, Mbak ini jalan ke posnya di lewat mana? Bukan jalan lewat begini, itu nek pokoknya ojo lewat kanan, lurus aja terus habis lurus aja terus. Ketemu pos 4 itu wis di apa ceramah. Tapi dari peristiwa tersebut aman. Supaya aman pas sampai sana pulang juga aman akhirnya aku penasaran kan karena yang ketemu Gak make sense ya kalau misal nenek-nenek naik. Nenek-nenek gunung nih. Iya kan, gak make sense juga kan Aldi dulu baru temen deh. Iya. Sedangkan Masuk. ketemu di pos ini aku mau ketemu di pos ini kok ini kan ini iya sih aku mau ketemu sih san wis ketemu ya nyopo. kan juga nyoko Iya. nah Kacau. cacat juga akhirnya baris turun ke villa bisa kiri habis ke villa guys selesai. Berarti kemungkinan besar posisi itu juga tahu gak sih? Soalnya kan posisi itu bilang kalau misalnya ada apa-apa terus dia apa sejak kita sekarang. Jadi itu kayaknya udah ditelusuri. soalnya kan villa kan itu kan internet villa kan guys bener-bener sebelah hutan DND tuh. villa Taruna Loka. jangan di spill juga dong. Gak apa gak disensor, gak apa-apa. Dia mau di-upload. Iya. Yang penting Kalau sekolah keberatan tarik dia kita. Enggak, ya cuman akhirnya kan ya. Cepet dong. Tapi ya lek tahu kenapa pacar alus. Pacar. Aduh ya. iya ya. Iya ya. Emang setiap tapi itu emang yang kayak Kuilo anjir wah malah kita dia hipnotis tapi banyak kok kayak lebih sih coba lihat Dilan Bandung alam Belanda anjir itu kayak cakeranak supaya kita medeni sih tapi emang tiap perjalananmu kerasa melelahkan gak? Jauh banget gak? yo biasa sih Ya cuma ya wis. tekan. Ya kalau semuanya mau bilang kenapa kok satu-satu emang dari dulu tradisinya LDKS itu emang satu-satu kan. iya apalagi deh Sekolahku kan tentara. Sambil kan LDKS kan singkatannya kan latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi ya Bener-bener diuji. iya di situ diuji. Emang aku di situ lagi di pendapat. gila sekolah Aku dulu ya pernah, tapi aku dicelak. Tapi kok kamu juga ada tahu sajam. itu kita cerita Sajam. tapi udah penyimpanan mari rek Sudah matikan aja tau. oke bye guys Bye guys. jangan gitu Udah. Karena sudah sejam. Udah masuk juga. wawancara Diwawancara Gua bisa berbicara Sifat Bye.